Halo semuanya, selamat datang di video tutorial penulisan kerangka tugas akhir. Dalam video ini kita akan membahas langkah-langkah menyusun kerangka yang baik dan benar agar penulisan tugas akhir kalian lebih terstruktur dan mudah dipahami. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama adalah memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Biasanya untuk tugas akhir atau skripsi, ukuran kertas yang digunakan adalah A4. Untuk memilih ukuran kertas di Microsoft Word, kamu bisa klik tab layout di bagian atas, kemudian pilih size dan pilih A4 atau sesuai dengan penunjuk kampus kalian ya. Selanjutnya kita akan membahas margin. Margin adalah jarak antara teks dengan pinggir kertas. Biasanya untuk tugas akhir, margin yang digunakan adalah 4 cm untuk margin kiri dan 3 cm untuk margin kanan, atas, dan bawah. Untuk mengatur margin, buka Microsoft Word, lalu pilih tab layout, klik margins, dan pilih custom margin. Setelah itu, kamu bisa mengatur margin kiri menjadi 4 cm dan margin kanan, atas, serta bawah menjadi 3 cm. Selanjutnya, kita akan mengatur format penulisan. Kita klik tab Home, lalu kita pilih jenis font di sini Times New Roman dengan ukuran 14, dan kita pilih formatnya bold agar teks menjadi lebih tebal. Lalu kita klik center agar teksnya rata tengah. Lalu untuk format penulisan sampul tugas akhir kita akan menggunakan pedoman sebagai berikut. Kita gunakan jarak 2 spasi ya teman-teman. Sekarang kita sudah selesai dengan halaman sampul dan kita ingin halaman berikutnya dimulai dengan penomoran halaman. Namun halaman sampul tidak memerlukan nomor halaman, jadi kita harus memisahkan halaman sampul dan halaman berikutnya dengan menggunakan section break. Caranya pilih halaman di sampul, lalu klik tab layout di bagian atas. Di sana pilih breaks dan pilih next page di bawah section breaks. Ini akan memisahkan halaman sampul dari halaman berikutnya sehingga kita bisa mengatur nomor halaman hanya untuk bagian selanjutnya. Setelah membuat section break, kita perlu mengatur penomoran halaman hanya untuk bagian kedua. Klik pada bagian kedua tepat di halaman setelah sampul. Klik 2 kali di area header atau footer halaman kedua untuk membuka pengaturan header atau footer. Pastikan area header atau footer ini sudah aktif. Perhatikan bahwa di toolbar bagian atas terdapat pilihan link to previous. Secara default, pengaturan ini aktif, yang artinya header atau footer di bagian kedua masih terhubung dengan bagian pertama, yaitu halaman sampul. Untuk itu, matikan link to previous dengan mengkliknya agar header atau footer di bagian kedua terpisah dari halaman sampul. Sekarang kita akan mengubah format nomor halaman menjadi angka Romawi kecil. Klik 2 kali pada bagian bawah halaman, tempati nomor halaman untuk membuka mode pengeditan header dan footer. Klik tab page number di bagian atas, lalu pilih format page number. Di jendela yang muncul, kita akan mengubah format nomor halaman. Pada bagian nomor format, pilih angka Romawi kecil, lalu start at 1. Selanjutnya kita akan mengatur nomor halaman agar berada di tengah bawah setiap halaman. Pilih page number, setelah itu arahkan kursor ke bottom of page. Pilih plain number 2, opsi ini akan secara otomatis menempatkan nomor halaman di tengah bawah halaman. Sekarang kita akan belajar cara membuat daftar bertingkat atau multi-level list di Microsoft Word. Daftar bertingkat ini sangat berguna terutama untuk membuat struktur bab dan subbab di tugas akhir. Buka tab Home di bagian atas. Di sini kamu akan melihat icon untuk multi-level list. Klik icon multi-level list yang terletak di grup paragraf. Kamu bisa memilih opsi Define New Multi-Level List untuk mengatur format sesuai keinginan. Di sini kamu akan dibawa ke jendela pengaturan. Di sini kamu bisa menyesuaikan level atau tingkat daftar yang akan digunakan, seperti misal level 1 untuk bab utama, level 2 untuk subbab, dan seterusnya. Kalian bisa memperhatikan yang akan saya praktekkan di sini. Untuk level 1 di sini akan saya gunakan sebagai bab. Lalu untuk level 2 sebagai subbab. Dan level 3 digunakan sebagai anak subbab.
Sekarang kita akan mengatur heading di Microsoft Word. Heading sangat penting dalam tugas akhir karena membantu membuat struktur dokumen yang rapi dan memudahkan navigasi. Dan yang paling penting bisa membuat daftar isi secara otomatis. Berikut ini adalah setting heading dari saya yang bisa kalian perhatikan. Sekarang kita akan menulis halaman judul menggunakan heading 1. Sudah kita setting tadi menjadi tulisan bab 1, klik bab 1, setelah itu ketikkan halaman judul. Nah, untuk menghilangkan tulisan bab 1, tinggal kalian nonaktifkan di sebelah sini. Ini akan secara otomatis untuk membuat daftar isi nantinya. Nah, terapkan step ini tadi untuk menulis daftar tabel, daftar gambar, serta seterusnya. Sekarang kita akan membuat session break lagi, karena pada halaman berikutnya kita ingin mengubah format penomoran dari Romawi kecil menjadi angka biasa. Pilih pada bagian halaman sebelumnya, kemudian klik tab layout di bagian atas dan pilih breaks, pilih opsi next page di bagian session breaks. Klik dua kali pada bagian footer atau header halaman setelah session break untuk membuka pengaturan header atau footer. Untuk memisahkan penomoran halaman, klik tombol link to previous untuk mematikannya. Setelah itu, nomor halaman pada bagian ini akan berbeda dari bagian sebelumnya. Lalu kita akan mengubah nomor halaman dari angka Romawi ke angka biasa yaitu 123. Klik page number, format page number, pada number format, pilih 123, lalu atur start at 1 dan klik OK. Sekarang halaman sebelumnya tetap menggunakan angka Romawi dan halaman selanjutnya dimulai dengan angka biasa. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian bab. Klik pada bagian heading judul bab, di sini akan otomatis tertulis bab 1. Setelah itu tekan Shift plus Enter. Lalu kalian ketikkan misal di bab 1 ini yang pertama adalah pendahuluan. Setelah itu blok bagian pendahuluan dan kalian bisa sesuaikan agar rata di tengah. Setelah itu kalian enter. Lalu kita akan membuat subbab. Klik pada bagian heading subbab. Setelah itu ketikkan misal di sini latar belakang. Setelah itu kalian enter. Nah, untuk isi subbab kita gunakan heading juga yang sudah kita setting. Klik heading isi subbab. Setelah itu kalian bisa isi subbab kalian. Lalu, jika kalian ingin menambahkan tabel, klik insert lalu tabel, pilih jumlah kolom dan baris yang dibutuhkan.
Nah, jika ingin tabel kalian nanti secara otomatis bisa terdaftar pada daftar tabel, kalian bisa memberikannya caption dengan cara klik kanan pada ujung tabel, lalu insert caption, dan ketikkan judul tabel sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya kita akan membuat bab 2. Stepnya masih sama dengan bab 1, namun di sini kita akan menambahkan anak subbab dan isinya. Untuk itu kita gunakan heading anak subbab, lalu kalian bisa isi sesuai kebutuhan kalian, lalu klik enter, dan gunakan heading isi anak subbab untuk membuat isinya. Jika di bab 1 tadi kita belajar cara membuat tabel dan membuatnya otomatis terdaftar pada daftar tabel, sekarang kita akan membuat gambar dan membuatnya otomatis terdaftar pada daftar gambar. Caranya, klik insert lalu masukkan gambar yang kalian butuhkan, kalian atur ukurannya. Lalu sama dengan yang tadi, klik kanan lalu insert caption, pada label kalian ubah menjadi gambar, lalu berikan judul yang sesuai dengan gambar kalian, lalu klik OK. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Kita akan menambahkan daftar isi secara otomatis. Caranya, pindah ke halaman tempat daftar isi akan dibuat, klik tab Reference, lalu pilih Table of Contents, pilih format daftar isi yang diinginkan, misalnya Automatic Table 1, Word akan langsung membuat daftar isi kalian secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis juga. Pertama kita buat daftar tabel, pindah ke halaman tempat daftar tabel akan dibuat, pilih Reference, Insert Table of Figures, pada bagian Caption Label, pilih Table, klik OK dan daftar tabel akan otomatis muncul. Lakukan juga hal yang sama untuk bagian daftar gambar. Hanya saja, pada bagian Caption Label kita akan pilih gambar. Demikian tutorial lengkap yang telah kita bahas, mulai dari membuat tabel, menambahkan caption, hingga membuat daftar otomatis di Word. Dengan langkah-langkah ini, dokumen kalian akan lebih rapi, profesional, dan mudah diperbarui. Jangan lupa untuk selalu menerapkan fitur otomatis ini agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, selamat mencoba, dan sampai jumpa.